Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas perencanaan keuangan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai asuransi kesehatan. Nah, sebagai pengantar awal, saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana sih sejarah asuransi kesehatan yang ada di Indonesia. Bila dilihat dari sisi regulasi, memang pemerintah Indonesia relatif lambat dalam memperkenalkan konsep asuransi kepada masyarakat, yaitu melalui kemudahan perizinan dan kepastian hukum dalam berbisnis asuransi atau mengembangkan asuransi kesehatan sosial bagi masyarakat luas. Ini merupakan unsur dari asuransi kesehatan. Jadi yang di sini ada badan asuransi ya, yang kemudian kita badan asuransi ini sebagai penyedia jasa dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa memperoleh layanan asuransi kesehatan ini? Nah, kita sebagai peserta asuransi kesehatan ini memang diwajibkan untuk membayar premi atau iuran, baik itu secara bulanan atau secara tahunan, yang kemudian apabila sesuatu terjadi atau kita mengalami sakit yang menyebabkan kita harus dirawat atau kontrol ke dokter seperti itu, maka kita sebagai peserta itu bisa mengajukan ke badan asuransi yang telah kita pilih untuk melakukan klaim pembayaran seperti itu. Maka nanti dari proses yang kita ajukan ke badan asuransi yang sudah kita pilih, maka mereka tinggal akan memproses itu. Kemudian layanan kesehatan juga kita bisa memperoleh. Nah, dalam hal ini memang ada dua jenis klaim asuransi yang bisa kita peroleh. Yang pertama itu bisa menggunakan dengan cashless, yang kemudian yang kedua itu bisa dengan proses reimburse. Jadi kalau cashless itu cukup dengan kita membawa kartu tanda pengenal kita sebagai anggota karena sudah mengikuti asuransi tersebut, itu bisa langsung diproses. Jadi minimnya penggunaan rupiah di sini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sistem reimburse. Nah, reimburse ini sama artinya berarti kita talangi dulu seperti itu. Kita yang bayar dulu, kemudian kita ajukan untuk kemudian akan dibayarkan oleh bagian asuransi kita. Manfaat dari asuransi kesehatan. Jadi begini, sebagai ilustrasi saya akan menjelaskan sedikit ya. Namanya sehat, kemudian kematian, bencana dan lain sebagainya itu kan memang hal-hal yang tidak bisa kita prediksi secara pasti. Contohnya saja, misalkan kita sesuatu saat berada dalam kondisi yang memang mengharuskan kita harus ke rumah sakit atau berobat seperti itu, atau kita harus masuk ke instalasi gawat IGD seperti itu, harus dirawat. Nah, maka tentu pada saat proses kita akan ke IGD ini, kita pada saat pertama kali itu akan ke resepsionis untuk mendaftar. Nah, kita mendaftar awal ini saja memang membutuhkan biaya pendaftaran. Karena apa? Karena ini dijadikan sebagai deposit bahwa deposit kita akan melakukan proses berobat seperti itu di rumah sakit tersebut. Kemudian tentu dalam proses IGD ini kita membutuhkan perawatan, ya kan, perawatan baik itu dari konsultasi ke dokter, kemudian obat atau vitamin yang akan diberikan. Kemudian jika kita memang harus dirawat inap, itu tentu juga akan membutuhkan biaya rawat inap. Kemudian jika dalam proses rawat inap itu kita membutuhkan orang yang harus standby untuk menjaga kita selama 24 jam selama rawat inap, itu juga membutuhkan biaya. Nah, coba kita bayangkan saja kalau misalkan memang setiap proses tahap awal dari mulai mendaftar di resepsionis, proses konsultasi dengan dokter, memperoleh vitamin, obat dan sebagainya, itu kita kita memiliki asuransi kesehatan, maka kita akan membayar secara full asuransi tersebut. Bahkan itu bisa mencapai nominal yang belasan juta rupiah. Apalagi harus ada tindakan khusus seperti operasi atau konsultasi dengan dokter spesialis, itu maka akan mendapatkan biaya yang sangat besar. Nah, dengan adanya asuransi kesehatan ini, itu kita bisa mengurangi resiko ketidakpastian. Kemudian
apabila kita memiliki pendapatan yang rendah atau tidak tetap, itu juga kita bisa tetap bisa memperoleh layanan kesehatan dengan maksimal seperti itu. Jadi ini memang dari ketidakpastian inilah kita berangkat mengapa sehingga kita harus memiliki asuransi kesehatan, karena memang kesehat itu kan kita tidak pernah bisa pastikan ya bahwa sampai kita tua nanti kita tuh akan selalu sehat seperti itu. Sehingga dengan adanya asuransi kesehatan ini resikonya itu kita bisa minimalisir seperti itu. Jadi resikonya bisa diminimalkan. Ini kita lihat saja. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis asuransi kesehatan. Nah, jadi sebelumnya saya akan membahas sedikit pertimbangan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli jenis asuransi kesehatan yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi, pertama kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi, misalkan kita butuhnya itu ya hanya untuk kesehatan, untuk rawat inap, atau hanya untuk rawat jalan seperti itu, untuk konsultasi dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jangan sampai kita memilih asuransi kesehatan itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya, seperti itu, karena itu akan merugikan kita juga sebagai peserta asuransi kesehatan. Karena jika kita salah dalam memilih, maka itu akan berpengaruh kepada berapa jumlah premi yang akan kita keluarkan tiap bulannya atau tiap tahun dan lain sebagainya. Kemudian manfaat nantinya yang akan kita peroleh juga. Jangan sampai kita tertipu oleh sales asuransi kesehatan yang memang membuat kita harus ikut terhadap asuransi yang memang sebenarnya kita tidak perlu mengikuti asuransi tersebut, seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenisnya, itu ada yang berdasarkan keikutsertaan anggota, ada seperti asuransi Allianz, Prudential, ada pegawai negeri, kemudian asuransi kesehatan pemerintah, asuransi kesehatan swasta. Nah, kalau asuransi kesehatan pemerintah ini kan seperti yang kita kenal itu adalah BPJS Kesehatan. Kemudian kalau asuransi kesehatan swasta itu bisa Prudential, Allianz, kemudian banyak ya nama-nama asuransi swasta yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih asuransi kesehatan ini, yaitu kita juga harus bisa melihat berapa jumlah premi yang harus kita bayarkan. Nah, usahakan jumlah premi yang kita bayarkan itu memang sesuai dengan pendapatan kita, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus bisa memiliki asuransi kesehatan yang untuk kebutuhan atau kepentingan utamanya itu adalah bisa untuk rawat inap. Nah, setelah kita sudah memiliki itu rawat inap, bisa kita teruskan untuk rawat jalan, atau kemudian pada tingkat seterusnya yaitu bisa untuk konsultasi dengan dokter spesialis, misalkan periksa mata dan lain sebagainya, atau periksa hal-hal lain yang memang bersifat kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis. Yang merupakan perbedaan antara asuransi konvensional dengan managed care. Nah, asuransi konvensional ini tujuannya itu adalah untuk menghindari kerugian penanggung, sementara managed care itu adalah tujuannya untuk meningkatkan status kesehatan. Kemudian asuransi konvensional itu cara penentuan premi berdasarkan risiko yang dihitung berdasarkan data biologis atau experience rating, sehingga peningkatan risiko itu biayanya cenderung lebih mahal. Kemudian kalau untuk managed care menggunakan community rating, yaitu risiko dihitung berdasarkan data komunitas. Jadi managed care itu lebih ke kelompok ya, jadi gotong royong sistemnya seperti itu.